selanjutnya masih di halaman 59, kita akan membahas tentang Kigai Yoin Oshiru. Yaitu ada yoin ya, penyebab-penyebab bahaya, mengetahui penyebab bahaya. Nah, di Hasapu de taisho to suru Genko Kigai Yoin wa Sugi no Mitsu. Berarti di hasap itu ada 3 target. Ya, ada 3 target yang menyebabkan penyebab bahaya. Kita lihat di sini ada 3 ya. Yang pertama ada Saibutsu Teki atau biologis. Ya, Saibutsu Toki Kigai Yoin, penyebab bahaya biologis. Nah, contohnya itu ada Yugai Saiking. Ya, yang bakteri-bakteri yang kita pelajari di bab 1. Ada Campylobacter, ada E. coli, toka. Nah, itu termasuknya ke bahaya biologis atau Saibutsu Teki. Selanjutnya, yang di kedua ada Kagakuteki atau kimia. Kagakuteki. Kagakuteki Kigai Yoin, penyebab bahaya kimia. Ya. Nah, contohnya itu ada Noyaku, yaitu pestisida, ada Kosei Bushitsu, antibiotik, obat-obatan ya. Terus ada Senjozai sama Sakinzai, deterjen sama desinfektan, gitu ya. Jadi si 4 benda ini, si pestisida toka atau si desinfektan toka itu kan bisa masuk ke makanan. Nah, itu juga termasuk ke bahaya ya, bahaya kesehatan. Tapi itu termasuk ke Kagakuteki atau kimia, ya. Terus selanjutnya ada Butsuriteki atau fisik. Butsuriteki Kigai Yoin, penyebab bahaya fisik. Nah, contohnya itu ada kinzoku ya, ada logam, terus ada garasu, gelas atau kaca, terus ada koshitsu plastiku, yaitu plastik kualitas tinggi gitu ya. Seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan fisik, seperti itu. Ya, di halaman selanjutnya di halaman 60 kita akan membahas tentang Hasapu no Nanatsu no Gensoku atau 7 prinsip hasap. Ya. Kita lihat yang pertama ada Kigai Yoin Bunseki atau hazard analysis ya. Terdiri dari 3 kata. Itu Kigai bahaya, Yoin itu penyebab, Bunseki itu analisis, berarti analisis penyebab bahaya atau hazard analysis kalau di buku. Terus yang kedua ada Juyokan Riteng atau CCP di sini ya, CCP, Critical Control Point. Terdiri dari kata-kata Juyo Kanriteng. Seperti itu ya. Selanjutnya ada Kanri Kijung. Nah, ada kata-kata baru lagi, yaitu Critical Limits no Sete. Kanri itu manajemen, sedangkan Kijung itu adalah standar. Jadi manajemen standarnya nih. Kita memanajemen standarnya. Nanti kita lihat lagi definisinya ya, lebih dalam lagi di halaman selanjutnya. Terus untuk kanshi atau monitoring hoho no sete. Berarti kita pengaturan cara memonitoring, cara mengamatinya. Ya. Terus ada shusei sochi no sete, pengaturan tindakan korektif. Sochi itu tindakan, shusei itu korektif. Ya. Selanjutnya ada kensho hoho no sete, pengaturan metode verifikasi atau cara verifikasi. Kensho, verifikasi. Selanjutnya ada Kiroku no Iji no Kanri, yaitu pemeliharaan catatan. Ya, oke, untuk lebih lanjutnya kita bahas satu-satu di halaman selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hazard analisisnya atau Kigai Yoin Bunseki. Ya, di sini sama aja sih. Intinya itu kita menganalisis bahaya. Cuma di sini ada sedikit tambahan lagi. Ya, untuk bahasa Jepangnya di sini saya mengambil yang bagian sini saja. Yaitu Kigai Yoin Bunseki wa Juyokan Riteng atau CCP ya. O kimeru tame ni hitsuyou desu. Kigai Yoin Bunseki de wa mazu hajime ni genzai ryou oyobi seizou koutei kara kangeirareru kigai o listu apu shimasu. Begini, その気概要因がどれくらい重要か、どのように管理して気概を防ぐを決めます. Nah, maksudnya di sini untuk langsung aja ke sini ya, artinya ada analisis bahaya diperlukan untuk menentukan CCP. Dalam analisis bahaya, pertama-tama bahaya yang mungkin terjadi dari bahan baku dan proses pembuatan dijabarkan. Selanjutnya, diputuskan seberapa penting bahaya itu dan bagaimana mengelolanya untuk mencegah bahaya. Jadi intinya ini adalah si analisis bahaya itu diperlukan. Jadi kita analisisnya itu diperlukan untuk menentukan CCP ya atau critical control point-nya. Jadi kalau kita mau kalau kita mau mencegah kontaminasi dengan cara CCP itu ya, dengan cara Juyokan Riteng ya, kita harus tahu dulu nih bahaya apa aja yang bakal terjadi dan bagaimana resikonya. Nah, kalau udah tahu kan kita bisa mengatur CCP-nya. Panasnya itu seberapa, terus durasinya berapa lama, seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Hai, selanjutnya di poin nomor 2 ya. Di prinsip nomor 2 ada CCP.
CCP yang tadi ya, yang tadi kita bahas sebelum kita ke bagian Nanasu no Gensoku, sama aja ya. Oke, selanjutnya di poin nomor 3 ada Kanri Kijung, ya, Kanri Kijung atau CL, Critical Limits no Sette. Ya, nah, di sini kita akan kenal dengan critical limits. Yang pertama, definisinya adalah anzen o kakuho suru tame no kijung atau standar, standar keamanan untuk menjamin keselamatan. Maksudnya itu di sini adalah ketika kalian di kanetsu ya, di kanetsu atau shaking, itu kan kita membuat standar dari seberapa lama sih produk itu akan dipanaskan atau dengan suhu berapa gitu harus dipanaskan gitu ya. Pokoknya standarnya atau aturannya. Kalau misalkan di XNI Tanchiki itu kan kita bisa mengatur seberapa besar si barangnya jika tidak NG gitu kan. Kalau misalkan kebesaran itu jadi NG-nya berapa senti gitu ya, itu adalah standarnya. Pokoknya pengaturan standarnya. Itu adalah critical limits gitu ya. Selanjutnya ada monitoring atau kanshi, pengamatan. Yang poin pertama ada tekitsetsu ni kanri sarete iru kadoka o kanshi. Ya gampang ya. Jadi mengamati apakah manajemennya sudah tepat atau belum. Seperti itu ya. Selanjutnya ada tekitsetsu na hindo de cek, yaitu mengecek dengan frekuensi yang tepat. Ya maksudnya entah itu sejam sekali atau 2 jam sekali gitu ya, maksudnya gitu. Oke, di halaman selanjutnya di halaman 62 kita akan membahas tentang shusei sochi no sette. Ya, di sini ada monitoring no kekka, kanri kijun ga mamorete inai koto ga kakunen sarete baai ni, tadashii joutai ni modosu tame no teijun ya, sono toki ni seizu sareta seihin no shochi ni tsuite jizen ni kimerarete okimasu. Ya. Shusei sochi yaitu tindakan korektif ya. Namanya korektif berarti kalau misalkan ada yang salah, kita koreksi, kita benerin. Nah, di sini ada tambahan lagi informasinya. Jadi kalau kanri kijun ga mamorete inai koto ga kakunen sarete ba ini. Jadi kalau kita sudah mengetahui atau sudah diketahui kalau misalkan ada kanri kijun atau standar yang tidak terpatuhi, entah itu misalkan kalau misalkan panas kanetsu itu tidak tinggi gitu kan, kurang tinggi gitu kan. Tadashi joutai ni modosu tame no teijun ya. Jadi panduan untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya, ke keadaan yang benar. Sono toki ni seizo sareta seihin no shochi ni tsuite jizen ni kimete okimasu. Jadi kita harus memutuskan terlebih dahulu bagaimana penanganan yang tepat ketika itu gitu. Jadi shusei sochi ini kita memutuskan bagaimana penanganan yang tepat jika ada yang kanri kijun yang tidak terpatuhi gitu ya. Seperti itu. Dan entah misalkan contohnya itu misalkan kalau misalkan ada barang NG nih, barang NG yang barangnya itu terlalu besar. Ini si barang terlalu besar ini mau diapain? Maksudnya gitu, ya. Entah itu dibuang kah atau ditaruh mana kah, dipisahkan di tempat mana gitu, maksudnya gitu. Shusei sochi. Oke, selanjutnya di halaman 62, masih halaman 62 ya. Di poin nomor 6 ada kensho atau verifikasi. Kensho hoho no sette, yaitu pengaturan cara verifikasi. Ya. Di sini penjelasannya ada hasapu o jishi sarete iru kadoka o kakunin. Jadi kita mengecek apakah si hasap itu sudah benar-benar diterapkan. Seperti itu ya. Itu doang. Terus selanjutnya nomor 7 ada kiroku no ichi kanri, yaitu yaitu manajemen pemeliharaan catatan. Yang pertama ada monitoring ya shusei sochi no kiroku tori. Sore o kakuo shite okimasu. Ya. Jadi kita ambil catatan tentang shusei sochi, tentang tindakan korektif atau pengamatannya. Terus sore o kakuho shite okimasu. Terus simpan gitu. Kita catat yang si penanganannya atau si pengamatannya, terus kita simpan. Selanjutnya ada di poin nomor 2 ada kiroku no hokang ni tsuite wa hokang kanri sekininsha hokang kikan hokang basho o kakume ni shite oku koto ga hitsuyou desu. Jadi penting untuk menjelaskan dulu nih, penting untuk mengklarifikasi tempat penyimpanannya di mana, terus durasi penyimpanannya, terus hokang kanri sekininsanya atau penanggung jawab catatannya, ya, penanggung jawab si penyimpannya.
Ya, seperti itu. Ya.